Halo adik-adik SMU, bertemu lagi dengan saya Pasir Siombing pada channel Fisika Asik. Kali ini topik yang kita bahas adalah termodinamika 3 menyangkut mesin Carnot dan mesin pendingin. Bagi adik-adik yang baru pertama kali membuka channel ini, silahkan like and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan adik-adik dapat informasi nanti tentang video selanjutnya, bisa tentang gelombang bunyi, gelombang mekanik, dan lensa. Ya, sekarang kita coba membahas mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini adalah dasar untuk mesin-mesin yang lainnya, mesin motor dan mesin mobil. Nah, mesin Carnot ini agar lebih mudah mengerti, kita ibaratkan seperti mesin motor. Nah, pada mesin motor itu ada ruang bakarnya, ya, itu pada busi, kemudian ada yang menggerakkan piston, kemudian ada gas yang keluar melalui knalpot. Nah, pada mesin Carnot di sini ada reservoir panas. Disinilah terjadi pembakaran. Suhunya suhu panas disebut T1. Nanti dia akan menghasilkan kalor Q1. Q1 itu akan dipakai oleh mesin untuk menggerakkan piston. Nah, piston yang bergerak itu nanti akan membuat roda gigi bisa berputar. Maka dia melakukan usaha. Ya, kalor yang diberikan dari reservoir panas itu dirubah oleh mesin menjadi energi. Energi itulah yang disebut menjadi usaha. Nanti roda motor bisa berputar. Selanjutnya, hasil pembakaran itu apakah ada pembuangannya? Ada. Kalau pada motor ada knalpot, pembuangan gas bakar. Nah, di sini pembuangan itu dikatakan reservoir dinginnya. Jadi T2 itu adalah suhu lebih rendah daripada T1, ya. Nah, di sini juga nanti ada kalor yang keluar, ya, dalam bentuk panas. Nah, inilah skema. Ini skema sederhana dari sebuah mesin Carnot. Jadi ada kalor yang masuk, kemudian ada usaha yang dilakukan mesin, kemudian ada kalor yang keluar. Nah, pada mesin Carnot ini yang sering dipertanyakan adalah efisiensi. Semakin tinggi efisiensi suatu mesin, itu mesinnya semakin bagus, ya. Alat-alat listrik juga begitu. Efisiensi bisa dihitung secara teoritis berdasarkan suhu. Efisiensi mesin ini bisa dihitung dengan N sama dengan 1 dikurang T2 per T1, yaitu suhu dingin per suhu panas. Cara kedua sering disebut efisiensi realnya dari kerja yang dihasilkan dengan kalor yang diberikan. Efisiensi adalah usaha yang dilakukan mesin per kalor yang diterima oleh mesin itu dari reservoir panas. Begitu cara menghitungnya. Nah, untuk bisa lebih paham, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Contoh 1, sebuah mesin Carnot mempunyai efisiensi 40%. Jika mesin menyerap panas sebanyak 920 Joule tiap siklus dan sekaligus melepas gas ke udara yang suhunya 300 Kelvin, maka suhu panas pada silinder gas dan usaha yang dilakukan mesin tiap siklus adalah berapa? Pada contoh 1 ini diberitahu efisiensi mesin adalah 0,4 atau sering juga disebut nanti 40%. Mesin itu menyerap kalor, ya, menyerap kalor sebanyak 920 Joule. Berarti ini adalah Q1. Berarti kalor yang diterima mesin 920 Joule. Kemudian mesin itu juga membuang gas, ya, pada suhu dinginnya T2 sama dengan 300 Kelvin. Pertanyaannya adalah berapa usaha yang dilakukan dan berapa suhu panasnya, gitu ya. Nah, untuk menghitung suhu panasnya bisa kita bergerak dari efisiensi dengan menggunakan T1 dan T2. Jadi dari sini bisa kita buat nanti persamaan N sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Berarti kalau kita buat nanti 0,4 sama dengan 1 dikurang 300 per T1. Kalau ini kita pindah ke kiri, berarti 300 per T1 itu akan sama dengan 1 dikurang 0,4, berarti sama dengan 0,6. Dengan demikian nanti bisa kita hitung di sini T1 sama dengan 300 dibagi 0,6 itu sama dengan 500 Kelvin. Nah, berarti suhu panas atau pada reservoir dingin itu adalah 500 Kelvin. Sekarang berapa usaha yang dilakukan oleh mesin itu kalau yang diserapnya 920? Maka kita gunakan nanti persamaan yang ini.
N sama dengan W per Q1. Berarti nanti di sini 0,4 akan sama dengan W per Q1-nya 920. Nah, dari sini bisa kita buat nanti W sama dengan 0,4 kali 920 atau sama aja dengan 4 dikali 92. Ini kali ini 8, ini kali ini 36, berarti 36 Joule. Berarti nanti jawabannya adalah suhu panas pada reservoir panas itu adalah 500 Kelvin dan usaha yang dilakukan oleh mesin itu adalah 368 Joule. Ya, begitu caranya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh 2. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin mempunyai efisiensi sebesar 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, maka suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi berapa? Pada contoh 2 ini diberitahu ada sebuah mesin suhu pada reservoir panasnya adalah 800 Kelvin sehingga bisa menghasilkan efisiensi 40% atau 0,4. Nah, sekarang efisiensi mesinnya ingin dinaikkan menjadi 50%. Pertanyaannya, berapa suhu pada reservoir panasnya? Nah, untuk kasus seperti ini kita hitung dulu nanti pertama sekali berapa suhu pada reservoir dingin pada saat efisiensinya 0,4. Suhu pada reservoir dingin itu tetap ya, nanti akan berubah adalah suhu pada reservoir panas untuk menaikkan efisiensi. Jadi bisa kita tuliskan dulu. Tadi efisiensinya di sini adalah 0,4 sehingga suhu satunya juga di sini 800 Kelvin. Nah, sekarang apabila efisiensinya ingin dinaikkan menjadi 0,5, maka nanti T1-nya di sini berapa? Nah, seperti yang tadi, untuk kasus pertama kita hitung dulu berapa besar T2-nya. Berarti di sini kita gunakan persamaan ini ya, N sama dengan 1 kurang T2 per T1. Berarti 0,4 sama dengan 1 dikurang T2-nya di ini kita tulis, dan ini suhu panasnya 800. Sehingga kalau kita pindahkan ini T2 per 800 itu nanti besarnya 1 dikurang 0,4 menjadi 0,6. Sehingga T2 sama dengan 6 kali 80 menjadi 480 Kelvin. Nah, suhu pada reservoir dingin itu adalah 480 Kelvin dan ini akan tetap. Nah, untuk menaikkan efisiensi maka suhu panasnya yang harus kita naikkan ya, bukan suhu dinginnya yang kita turunkan. Oleh karena itu kita buat nanti di sini sesuai dengan persamaan yang tadi, efisiensi 0,5 itu akan sama dengan 1 dikurang 480 per T1 ya. Nah, sehingga nanti di sini 480 per T1, 1 dikurang 0,5 ini menjadi 0,5 sehingga T1 sama dengan 480 dibagi 0,5 ini akan sama dengan 960 Kelvin. Jadi untuk menaikkan suhunya, untuk menaikkan efisiensinya dari 0,4 menjadi 0,5, maka suhu panas yang awalnya dari 800 Kelvin harus dinaikkan menjadi 960 Kelvin. Begitu caranya. Nah, sekarang kita coba masuk untuk topik kedua, mesin pendingin. Ya, pada bagian kedua ini mesin pendingin ada perbedaan sedikit dengan mesin Carnot ya, mesin Calor. Pada mesin pendingin ini mesinnya harus menerima usaha sehingga nanti mesin pendingin itu akan melakukan tekanan terhadap gas sehingga nanti ada suhu yang panas, kemudian setelah dilepaskan lagi tekanannya ada nanti suhu yang dingin ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Misalkan sebuah kulkas mempunyai daya 200 watt ya, berarti harus ada energi listrik sebesar 200 watt masuk untuk mesin pendingin. Yaitu untuk apa? Untuk kompresornya ya. Dia akan menekan kompresor, akan menekan freon sehingga di sini nanti akan terjadi tekanan yang tinggi, suhunya akan panas.
dari tekanan tinggi ini nanti dialirkan gasnya ke reservoir dingin dengan tekanan yang sangat rendah sehingga suhunya akan dingin. Nah, untuk cara kerjanya, kalau misalnya kita ibaratkan seperti AC, pada reservoir panas ini akan dibuat nanti fan untuk membuang panasnya, ya. Dan pada reservoir dingin ini akan dibuat fan nanti untuk mendorong udara melewati reservoir dingin sehingga ruangan itu menjadi dingin. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau pada pada mesin Carnot tadi usaha dilakukan oleh mesinnya, sedangkan untuk pendingin ini kita harus memberikan usaha agar terjadi nanti reservoir panas dan reservoir dingin, ya. Nah, kalau pada mesin Carnot ada efisiensi dihitung dari 1 kurang T2 per T1, maka pada mesin pendingin disebut koefisien performance, ya. Koefisien performance itu nilainya di atas 1 sampai ke atas. Kalau efisiensi biasanya nilainya antara 0 dan 1. Kalau koefisien performance itu harus di atas 1, ya. 1 ke atas, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itulah mungkin disebut namanya koefisien performance, bukan efisiensi. Nah, koefisien performance dihitung dengan T2 per T1 kurang T2, berbeda dengan ini, ya. Dan boleh juga dihitung berdasarkan Q2 dibagi usaha. Q2 itu adalah kalor yang diterima di sini, di mana W adalah Q1 kurang Q2. Nah, untuk lebih paham, coba kita kerjakan contoh soal berikut. Contoh 3. Sebuah mesin Carnot dioperasikan sebagai refrigerator untuk mempertahankan suhu ruangan tetap minus 3 derajat Celcius, sementara suhu lingkungan saat itu 27 derajat Celcius. Hitung koefisien performance maksimum mesin Carnot tersebut. Pada contoh 3 ini diberitahu ada sebuah ruangan dan ruangan itu dipertahankan suhunya minus 3 derajat Celcius, sementara suhu di luar ruangan adalah 27 derajat Celcius. Nah, untuk mempertahankan itu dibutuhkan sebuah mesin pendingin. Pertanyaannya, berapa koefisien performance dari mesin tersebut? Nah, ingat suhu semua harus dalam bentuk Kelvin, ya, sehingga boleh kita tuliskan nanti di sini T2-nya adalah minus 3 derajat Celcius, itu sama dengan minus 3 tambah 273, berarti 270 Kelvin. Nah, ingat harus dalam Kelvin. Kemudian suhu panasnya itu sama dengan 27 derajat Celcius. Kalau kita tambahkan nanti 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, setelah dapat ini, maka bisa kita hitung koefisien performance-nya berapa. Kp sama dengan T2 suhu dinginnya, berarti di sini 270 nanti dibagi dengan T1 300 dikurang 270. Berarti nanti ini 270 dibagi 30 kita coret, maka koefisien performance-nya adalah 9. Sama dengan efisiensi, efisiensi tidak punya satuan, koefisien performance juga tidak punya satuan. Begitu caranya. Sekarang kita lihat untuk contoh nomor 4. Contoh 4. Sebuah refrigerator mempunyai koefisien performansi 6 digunakan untuk membuat es dari 1 liter air 10 derajat Celcius menjadi es 0 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius, kalor pembekuan air 336 kJ per kilogram. Hitung usaha yang dibutuhkan refrigerator tersebut. Pada contoh 4 ini, sebuah mesin pendingin digunakan untuk membuat es, ya. Jadi ada sejumlah air, nanti suhunya di sini diberitahu 10 derajat Celcius. Kemudian volumenya 1 liter, karena massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka 1 liter itu akan sama dengan 1 kg. Nah, air itu mula-mula suhunya 10 derajat Celcius, ingin dibuat menjadi es, berarti dia harus turun dulu suhunya nanti menjadi 0 derajat air, ya. Jadi nanti dia, kalau kita buat skemanya pada kalor, dia begini, di sini 10 derajat Celcius. Nah, kita turunkan menjadi 0 derajat Celcius. Nah,
dalam hal ini ada kalori yang diserap dari air itu, yaitu nanti kalau pada mesin itu disebut Q2 ya. Berarti di sini kita misalkan aja dulu ini Q ya. Q1 lah dulu ini ya untuk kalor. Q1 atau kita sebut QA biar berbeda dengan Q1. Nah, setelah air 0 derajat, maka nanti ingin dibekukan menjadi es 0 derajat, sehingga butuh nanti kalor di sini lagi sebesar QB ya. Ini nanti 0 derajat masih air, ini 0 derajat adalah es ya. Nah, berarti nanti ada dua kalor yang harus diserap. Pertama, kalor diserap pada saat air turun suhunya dari 10 menjadi 0 derajat Celcius. Kemudian dari air itu harus diserap kalor sebesar QB agar wujudnya berubah dari air menjadi es. Nah, sekarang berapa banyak kalor yang diserap untuk Q2-nya, yaitu QA dan QB. Jadi di sini nanti Q2 adalah QA dan QB. Kita hitung dulu untuk QCA. Nah, kalau untuk kalor rumusnya adalah MC delta T ya, M kali C kali delta T. Nah, di sini 1 kg, kalor jenisnya 4200 ya. Kalau kita kalikan di sini 4200 kali delta T-nya 10. Nah, ini hasilnya sekarang menjadi 4,2 kali 10 pangkat 4. 4,2 kali 10 pangkat 4. Ini pasti satuannya adalah joule ya. Nah, itu untuk QA. Sekarang kita hitung untuk QB. Untuk membekukan air, rumusnya adalah M kali kalor bekunya. Berarti di sini 1, kalor bekunya di sini sama dengan kalor lebur, yaitu 336 kali 10 pangkat 3, atau boleh kita kalikan dengan 33,6 kali 10 pangkat 4. Inilah hasilnya nanti ya, karena dikali 1 hasilnya tetap. Oleh karena itu nanti berapa kalori yang harus diserap oleh mesin itu kita jumlahkanlah. Kalau di sini Q2 namanya, itu nanti QA ditambah QB. Nah, kalau kita jumlahkan ini 4,2 kali 10 pangkat 4, ini 33,6 kali 10 pangkat 4. 4,2 tambah 33,6, ini dikali 10 pangkat 4. Nah, banyaknya kalori yang diserap kalau kita jumlahkan nanti ini Q2 sama dengan ini menjadi 37,8 kali 10 pangkat 4 joule. Ya, inilah kalori yang harus diserap dari air itu agar air itu bisa menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, sekarang berapa usaha yang dilakukan oleh mesin? Maka kita gunakan persamaan ini ya. Kp sama dengan Q2 per W. Sehingga kalau kita balik nanti persamaan ini, W akan sama dengan Q2 per koefisien performance. Nah, sehingga kalau kita masukkan nanti Kp nya sama dengan 6, maka ini nanti 37,8 dibagi 6 kali 10 pangkat 4 joule. Nah, kalau kita bagi nanti ini 36, itu pasti 6 ya, 6,3 kali 10, 63 ya, 63. Ini pindah diambil nolnya 1, 63 kali 10 pangkat 3 jadi 63 kilojoule. Begitu